Park Chan-wook adalah nama besar yang tidak bisa dipisahkan dari dunia film Korea Selatan. Karya-karyanya seringkali menyentuh tema-tema kompleks dan gelap dengan gaya visual yang sangat khas. Berikut adalah deretan film-film dari Park Chan-wook yang tidak boleh Anda lewatkan. Film yang membuat nama Park Chan-wook melejit ke tingkat internasional adalah Joint Security Area. Film ini bukan hanya sebuah thriller politik, tapi juga drama kemanusiaan yang memilukan. Joint Security Area menceritakan insiden penembakan di zona demilitarisasi, tempat dua tentara dari Korea Selatan dan Korea Utara menjalin persahabatan rahasia. Lewat gaya penceritaan non-linier, Park menunjukkan bahwa di tengah konflik geopolitik ada tragedi personal yang lebih dalam. Film ini meraih kesuksesan besar dan membuka jalan bagi era keemasan sinema Korea. Setelah sukses dengan Joint Security Area, Park Chan-wook menggali tema yang jauh lebih gelap, memulai apa yang kemudian dikenal sebagai trilogi balas dendamnya yang legendaris. Film pertama dalam trilogi ini adalah Sympathy for Mr. Vengeance. Film ini adalah perjalanan brutal dan tanpa kompromi ke dalam lingkaran setan balas dendam. Kisahnya mengikuti Ryu, seorang tunarungu yang desperate mencari uang untuk transplantasi ginjal adiknya, yang kemudian terseret dalam serangkaian peristiwa tragis dan penuh kekerasan. Park Chan-wook memaksa kita memahami mengapa kekerasan terjadi. Setiap karakter punya alasan valid, namun setiap tindakan hanya melahirkan penderitaan baru. Film kedua dalam trilogi ini bukan hanya fenomena budaya, tapi juga sebuah mahakarya yang mengukuhkan nama Park Chan-wook di panggung global. Oldboy mengisahkan Oh Dae-soo, seorang pria yang tiba-tiba diculik dan dipenjara selama 15 tahun tanpa alasan yang jelas, hanya untuk kemudian dilepaskan dan diberi waktu 5 hari untuk mencari tahu siapa dan mengapa ia diculik. Apa yang terjadi setelah itu adalah kisah balas dendam paling twisted yang pernah ada. Film ini meraih Palme d'Or di Cannes Film Festival 2004. Menjadi film Korea pertama yang meraih penghargaan tertinggi di festival film paling bergengsi di dunia. Trilogi balas dendam ditutup dengan Lady Vengeance. Berbeda dari dua film sebelumnya, film ini punya gaya yang lebih estetis. Bahkan bisa dibilang puitis. Film ini berpusat pada Lee Gung-ja, seorang wanita yang dibebaskan dari penjara setelah 13 tahun mendekam atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Dengan tekad membara, ia memulai rencana balas dendamnya yang rumit terhadap dalang sebenarnya. Film ini adalah penutup yang kuat, menegaskan kembali obsesi Park Chan-wook terhadap ketidakadilan, dan bagaimana balas dendam pada akhirnya hanya akan melahirkan lebih banyak kehancuran. Setelah trilogi yang kelam, Park membuat sesuatu yang mengejutkan dan manis. I'm a Cyborg, But That's Okay adalah film komedi romantis yang berlatar di rumah sakit jiwa, di mana seorang wanita muda yang percaya dirinya adalah cyborg bertemu dengan seorang pria yang percaya dirinya dapat mencuri sifat orang lain. Dengan visual yang aneh dan menggemaskan serta narasi yang unik, film ini adalah eksplorasi tentang penyakit mental, cinta, dan penerimaan diri. Tahun 2009, Park kembali dengan Thirst, sebuah film vampir yang berbeda dari kebanyakan film vampir lainnya. Di Thirst, Park mengambil kisah vampir dan memelintirnya menjadi tragedi erotik. Kisahnya mengikuti Sang Hyun, seorang pastor yang tanpa sengaja menjadi vampir setelah percobaan medis yang gagal. Ia kemudian terlibat dalam hubungan terlarang dan mematikan dengan istri teman masa kecilnya. Film ini menggabungkan erotisme, horor, dan drama spiritual dengan gaya khas Park, mengganggu sekaligus memesona. Tahun 2013, Park Chan-wook mengambil langkah berani dengan membuat film pertamanya di Hollywood. Stalker bukan hanya debut internasionalnya, tetapi juga eksperimen dalam bercerita dengan konteks budaya yang berbeda. Dibintangi oleh Mia Wasikowska, Matthew Good, dan Nicole Kidman, film ini mengisahkan India Stalker, seorang gadis remaja yang hidupnya bergejolak setelah kematian ayahnya dan kemunculan pamannya yang misterius. Stalker mengeksplorasi tema coming of age yang gelap, di mana India harus menghadapi sisi gelap dari dirinya sendiri. Meskipun mungkin bukan untuk semua orang, terutama mereka yang lebih menyukai thriller dengan plot yang lebih cepat dan jelas, film ini menawarkan pengalaman sinematik yang unik dan menegangkan. Dan kemudian datanglah The Handmaiden,
sebuah film yang oleh banyak orang dianggap sebagai karya terbaiknya. Berlatar di Korea tahun 1930-an di bawah pendudukan Jepang, film ini adalah kisah thriller erotis yang kompleks dan penuh twist. Mengadaptasi novel Fingersmith karya Sarah Waters, The Handmaiden mengisahkan seorang wanita muda yang disewa untuk menjadi pelayan seorang ahli waris kaya sebagai bagian dari rencana penipuan. Dengan struktur 3 babak yang saling bertumpuk, Park menyusun narasi seperti puzzle. Setiap potongan mengubah makna potongan sebelumnya. The Handmaiden meraih pujian internasional dan memenangkan berbagai penghargaan, termasuk nominasi BAFTA untuk film berbahasa asing terbaik. Terakhir, ada Decision to Live, sebuah kisah cinta yang sunyi, detektif yang jatuh hati pada tersangka pembunuhan, dan rasa cinta yang tak pernah bisa benar-benar diucapkan. Bergerak perlahan seperti kabut, film ini bermain di ranah emosi yang lembut. Tidak ada ledakan, tidak ada balas dendam, hanya rasa rindu yang tak menemukan rumahnya. Decision to Live adalah sebuah karya yang lebih tenang dan matang dari Park Chan-wook, namun tidak kalah intens secara emosional. Film ini memenangkan penghargaan sutradara terbaik di Festival Film Cannes 2022. Dari debutnya hingga karya terbarunya, Park Chan-wook adalah sutradara visioner yang berani mendobrak batasan genre. Film-filmnya tak hanya menghibur, tapi juga memancing pemikiran dan diskusi. Itulah deretan film karya Park Chan-wook yang wajib masuk dalam daftar tontonan kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.